Halo rekan semua, hari ini kita akan membahas 5 tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia menurut In 7 Minute. Let's go. Pertama, Susilo Bambang Yudhoyono. Lahir 9 September 1949. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. SBY, panggilan akrabnya oleh rakyat Indonesia, menjabat sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia, periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Susilo Bambang Yudhoyono mengawali karirnya sebagai seorang prajurit TNI Republik Indonesia setelah lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1973 dengan predikat lulusan terbaik. Karir politik dari seorang SBY mulai bersinar semenjak beliau berperan sebagai Ketua Fraksi ABRI pada Sidang Istimewa MPR Republik Indonesia tahun 1998. Kurang lebih setahun kemudian, SBY diangkat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di era kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah itu, SBY kembali dipercayakan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Republik Indonesia pada era yang sama. Pada Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY sempat dipercayakan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sampai akhirnya ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tahun 2004. Di tahun yang sama, menjelang diadakannya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, SBY muncul sebagai salah satu sosok yang memiliki harapan besar di mata masyarakat. Kala itu SBY yang merupakan penggawa dari Partai Demokrat berpasangan dengan Yusuf Kala untuk maju bersaing dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Setelah melewati 2 putaran pemilu, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono bersama Haji Muhammad Yusuf Kala berhasil keluar sebagai pemenang yang mengantarkan SBY menduduki kursi tertinggi di Republik Indonesia. Selama 2 periode ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia, SBY telah menorehkan beberapa prestasi baik di bidang ekonomi, penegakan hukum maupun di kancah internasional. 2. Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega, sapaan akrab beliau, lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Januari 1947, merupakan salah satu putri founding father Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Megawati dibesarkan di Istana Merdeka, kala itu Insinyur Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Mengawali karir politiknya pada tahun 1986, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Cabang Jakarta Pusat dan dapat menduduki kursi parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karir politik Megawati kian melesat saat ia berhasil memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai PDI. Walaupun akhirnya terjadi dualisme di partai tersebut, Megawati akhirnya mendirikan Partai PDI Perjuangan. Walaupun terhitung partai baru, namun PDIP berhasil mendapatkan suara yang besar dalam pemilihan umum legislatif pada saat itu. Pada tahun 1999, Megawati bersaing ketat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Namun saat itu Megawati beserta pendukungnya harus legowo setelah kalah tipis dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Megawati pun menduduki kursi nomor 2 di negara Republik Indonesia. Tidak menunggu waktu lama setelah diadakannya Sidang Istimewa MPR RI yang mencabut mandat Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, secara otomatis Megawati pun naik menduduki kursi Presiden Republik Indonesia dan menjadikannya Presiden wanita pertama hingga saat ini di Republik Indonesia. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Megawati kembali harus menerima kekalahan, di mana saat itu ia dikalahkan oleh mantan menterinya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai seorang politisi dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Mega memilih untuk menjadi oposisi pada 2 periode kepemimpinan SBY. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Ibu Mega berhasil mengorbitkan salah satu kader partainya, yakni Insinyur Haji Joko Widodo, menjadi Presiden Republik Indonesia dan kembali merebut kejayaan partai yang dinahkodainya. 3. Joko Widodo. Jokowi, sapaan akrabnya, berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau mampu membuktikan bahwa ia dapat menjadi orang yang sangat sukses di dunia perpolitikan di Indonesia. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sikap yang mandiri. Faktor ekonomi bukan menjadi penghalang baginya, kendati harus sambil bekerja agar ia bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jokowi mengambil jurusan kehutanan. Setelah itu ia mulai membangun bisnisnya sehingga sukses menjadi pengusaha mebel yang dikenal oleh masyarakat luas. Kiprahnya di dunia politik dimulai sejak ia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Sukses memenangi pemilihan umum kepala daerah tingkat 2 selama 2 periode, Jokowi kemudian dicalonkan oleh partai untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Karena elektabilitasnya yang terus meningkat sehingga menghantarkan Jokowi pada jabatan gubernur di ibu kota negara. Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitasnya kian melejit. Cara kerja dengan metode belusukan menjadi ciri khasnya. Akibat hal tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat, di mana wacana bahwa Jokowi akan maju dalam pemilihan umum presiden semakin santer beredar di masyarakat. Hingga akhirnya, atas dukungan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Jokowi mengumumkan bahwa dirinya siap bertarung di pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Joko Widodo pun berhasil memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden saat itu, sehingga mengukuhkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pada periode kedua, bersama calon wakil presiden yang berbeda. Dari periode yang pertama, Jokowi kembali memenangkan pemilihan umum periode 2019-2024. 4. Prabowo Subianto.
Subianto memiliki latar belakang militer dengan segudang prestasi. Nama Prabowo Subianto mulai dikenal di Indonesia. Prabowo lahir di Jakarta, namun beliau menghabiskan masa kecilnya di luar negeri. Prabowo merupakan anak dari ekonom ternama, yakni Sumitro Joyo Hadikusumo, serta menantu dari Presiden kedua Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto. Prabowo lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974 dan langsung menjelma menjadi seorang kesatria di militer. Begitu banyak prestasi yang diraihnya selama berkarir di dunia militer. Prabowo bahkan pernah menjadi komandan operasi dengan usia termuda pada saat itu. Prabowo harus meninggalkan dunia militer pada tahun 1998 atas putusan dari Dewan Kehormatan Perwira. Setelah itu Prabowo lalu banyak menghabiskan waktunya di Jordania. Ia mulai masuk ke dunia bisnis. Prabowo kemudian menjadi pebisnis yang sukses. Pada tahun 2004 Prabowo mencoba mendaftarkan diri sebagai salah satu kader Partai Golongan Karya yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Namun mayoritas suara memilih Wiranto sebagai kader partai yang akan dicalonkan. Pada tahun 2008 Prabowo bersama beberapa tokoh lainnya kemudian mendirikan satu partai politik yang dinamai dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Partai Gerindra kemudian sukses mengantarkan 26 orang wakilnya untuk duduk di kursi parlemen DPR RI. Pada tahun 2009 Prabowo mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya untuk mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Namun mereka tidak dapat mengalahkan petahana pada saat itu. Dua kali mencoba peruntungan sebagai calon presiden Republik Indonesia, namun belum dapat mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi kepala negara dan saat ini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. 5. Haji Muhammad Yusuf Kala lahir di Bone pada tanggal 15 Mei 1942. Yusuf Kala merupakan anak kedua dari 17 bersaudara. Tokoh politik yang berasal dari Sulawesi Selatan ini kerap disapa oleh masyarakat kampungnya dengan panggilan Daeng Ucu. Sedangkan di Indonesia sendiri beliau lebih dikenal dengan panggilan JK yang merupakan akronim dari Yusuf Kala. Memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha yang sukses, kecerdasannya tak perlu diragukan lagi. Di bawah kepemimpinannya, NV Haji Kala yang merupakan perusahaan keluarganya berkembang pesat bahkan mampu melebarkan sayap ke beberapa sektor bisnis lainnya. Sosok cerdas, rendah hati dan tegas merupakan image darinya. Yusuf Kala mengawali karir politiknya semenjak ia dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menahkodai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Setelah itu JK kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2001. Nama JK kian bergema di seluruh tanah air karena sosoknya yang cerdas dan rendah hati. JK akhirnya memilih mengundurkan diri sebagai menteri dan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertarung di pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum tersebut, JK pun berhasil menghadirkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia Timur, di mana JK yang merupakan sosok putra asli daerah Sulawesi Selatan mampu memenangkan pemilihan umum dan duduk sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang ke-10. Setelah itu JK juga berhasil menduduki kursi tertinggi partai politik dengan lambang pohon beringin. JK resmi menggantikan Akbar Tanjung sebagai ketua umum Partai Golongan Karya. Setelah masa jabatannya usai, JK lalu mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden yang saat itu berpasangan dengan Wiranto yang merupakan ketua umum Partai Hanura. Namun sayang, Yusuf Kala bersama Wiranto belum dapat mengalahkan petahana untuk duduk di kursi kepala negara Republik Indonesia. Walaupun tak lagi menjabat, namun elektabilitasnya tak perlu diragukan lagi. Bahkan hal tersebut yang membuat Joko Widodo meminta JK untuk kembali bertarung pada pesta demokrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. JK yang mendampingi Insinyur Joko Widodo akhirnya memenangkan pesta demokrasi tersebut dan untuk kedua kalinya dengan pasangan yang berbeda, JK menduduki kursi wakil presiden Republik Indonesia yang ke-12.